Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara semua. Hari ini kita berjumpa dalam agenda Satu Salempeng, sarana berbagi ilmu, sharing pengalaman dan pengetahuan. Dan untuk edisi kali ini kita ketemunya dalam podcast nih. Dan yang pastinya ya, ini adalah episode pertama kita pada hari ini. Boleh kita perkenalan? Ini episode pertama, kita bukan cuma ada penonton yang secara daring, tapi juga ada yang secara luring ya. Saudara semua, di tengah-tengah kita sudah ada salah satu narasumber, teman kami juga. Kita perkenalkan aja namanya. Nikolaus Dimas Tunggal Bagaskoro. Selamat pagi Mas Niko. Iya, selamat pagi Mbak Ayu. Iya, biasanya saya panggilnya Mas Niko ya. Mas Niko ini adalah analis SDM aparatur ya, betul ya Mas ya? Masuknya di Badan POM itu 2019. Kita Betul seangkatan sekali. by the way. Oke. Hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih Mas Niko? Boleh mungkin kita mulai dulu. Mungkin kita dari berita-berita yang terbaru ini ya, Ya. Ayu, tentang pengadaan CASN yang Wow. besar-besaran ini di seluruh Indonesia, mau Jadi instansi buat pusat, saudara instansi- semua iya, ya. betul. Buat adik-adik mungkin yang masih fresh graduate juga, yang pengen melanjutkan karir hidupnya setelah berkuliah, itu bisa. Iya, atau mungkin yang sudah jenuh bekerja di swasta karena tuntutan itu. Emang di Badan POM nggak jenuh Mas? Nah, lah, Ya, mungkin mau seperti itu. memulai yang baru gitu, masuk di dunia mulai ASN atau ASN, PNS. mungkin yang lebih sejahtera kata orang tua dulu ya. Amin, Iya. amin. Ya kita aminkan lah Iya, ya. amin. Mas Niko merasa sejahtera nggak? Iya, Ya, bahagia. dicukupkan bahagia, sejahtera. Baik Mas Niko, untuk sebagai informasi awal pada pagi hari ini, untuk penerimaan PNS di Badan POM, boleh mungkin diinformasikan dulu ada berapa sih jumlah formasinya se-Indonesia gitu? Oke, dari pusat sendiri mengalokasikan sekitar kurang lebih 781 calon aparatur sipil negara, yaitu CPNS di sini. Jadi mungkin di sini bisa dibedakan ya CPNS sama CP3K, karena kalau yang September ini Ya. yang batas akhirnya nanti dari tanggal 20 sampai tanggal 6 September, 20 Agustus sampai 6 September itu. Wah, perlu dicatat itu Iya. 20 Agustus sampai 6 September 6 September ya. Sedikit lagi tuh batasnya. Iya. Itu nanti dari Badan POM itu sekitar 781 formasi. Di situ Oke. di 28 jabatan. Banyak sekali ya. 28 jabatan, wow, lumayan besar Iya, ya. betul. Ini kayaknya salah satu penerimaan CPNS yang cukup besar. Iya, betul. Setelah di angkatan Setelah kita di betul. 2019 itu ada sekitar 1.000. Iya. Nah, tahun ini merupakan terbesar kedua mungkin Betul, ya. dan itu juga terbagi di nanti tersebar di sekitar 85 unit kerja. Wow, se-Indonesia. Iya, betul. Jadi buat saudara semua jangan sampai melewatkan kesempatan yang nggak akan, bisa jadi nggak akan dua Iya, kali lagi betul. ya. Ini Dan 781 iya betul, dan loh. mungkin teman-teman sekalian atau kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian bisa mendaftar melalui ataupun pantau terus portal resmi dari Badan POM melalui casn.pom.go.id, seperti itu. Oke, nanti akan ada di bawah Iya, sini ya. ada di bawah Nanti bisa sini dilihat melalui YouTube kita, ada Iya. www.ss. Kalau untuk pendaftaran itu ssacnbkn.go.id. Cuma nanti kalau untuk informasi lebih lanjut Informasinya? terkait dari Badan POM sendiri, nanti langsung ke casn.pom.go.id. Seperti itu. Oke, udah jelas banget ya, saudara semua dan adik-adik. So, tunggu apa lagi? Jangan sampai kalian kehabisan waktu untuk melakukan pendaftaran penerimaan CPNS Badan POM tahun 2024. Nah, selain itu, karena tadi udah disampaikan kalau ada lowongan jabatannya sampai 28 Iya, ya. betul. Terus formasinya udah sampai 700-an lebih. Nah, Betul. sekarang formasinya apa aja gitu? Nah, itu
kalau menyebut satu persatu saya juga kurang hafal. Cuma yang Udah banyak banget ya. Iya, betul. Kalau yang lebih familiar, kalau memang di di Badan POM sendiri kita ada pengawas farmasi dan makanan. Oh, itu yang jabatan utama. saya. Iya, betul, jabatan Mbak Ayu. Itu formasinya banyak sekali di situ. Dan mungkin tersebar di beberapa unit kerja yang di seluruh Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke. Kita ada 85 unit kerja seperti yang saya bilang tadi. Oke. Seperti itu. Tadi Mas Niko ngebahas mengenai pengawas farmasi dan makanan. Boleh diinformasikan mungkin Mas Niko yang tergolong PFM ini sebenarnya yang dari lulusan pendidikan apa aja sih yang bisa masuk di golongan PFM itu? Kalau saya ini by the way kan saya lulusannya apoteker gitu. Mungkin ada lagi yang lain selain apoteker? Mungkin bisa juga dari ilmu, selain ilmu ini ya, ilmu eksak ya. Iya. Itu ada ilmu dari jadi kalau di Badan POM sendiri untuk PFM itu ada di beberapa fungsi. Tapi yang paling besar adalah pengujian, karena kita kan menguji obat dan makanan ya. Betul. Cuma di dalam perjalanannya kita ada juga fungsi pengawasan, yaitu di bidang pemeriksaan dan juga penindakan maupun penyuluhan. Nah, di situ ilmu-ilmu yang kita butuhkan itu berasal dari ilmu di luar ilmu pengetahuan alam ya. Itu ada sarjana hukum, kemudian kesehatan masyarakat ada, kemudian ada lagi yang kimia. Iya, yang kimia yang dari itu. Fakultas MIPA ya, Iya, biasanya betul, teman. MIPA. Kemudian ada juga yang dari Intel itu. Oh gitu. Kriminologi ya, Ya, betul. betul. Terima kasih Mas. Makasih ya Mas bantuan informasinya. Karena kebetulan di Kriminologi, ya, kita untuk di UPT Ambon sendiri belum ada Belum yang ada, S1 betul. kriminologi. Makanya masih agak tabu ya di Ya. kita untuk S1 kriminologi. Mungkin- Tapi di Badan POM itu udah banyak. Ya, sudah banyak terutama di unit kerja pusat ya. Iya, di pastinya. Direktorat Cyber mungkin seperti itu. Oke, baik Mbak Saudara semua, kalau misalnya dalam perjalanan kita diskusi atau podcast hari ini ada yang ingin bertanya, kami persilakan saja melalui kolom komentar Instagram kita. Nanti kita akan bacakan dan mungkin akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini ya. Baik, itu tadi mengenai formasi tentang pendidikannya Iya, apa saja. betul. Terus cara-cara pendaftarannya, Mas Niko mungkin boleh diinformasikan kita Nah, mulai dari mana dulu nih? Kalau cara-cara pendaftarannya mungkin teman-teman sekalian, Mbak Saudara semuanya itu seperti yang dibilang di awal tadi, mengikuti ataupun mengikuti pemberitaan dari portal resmi dari Badan POM casn.pom.go.id. Kemudian untuk mendaftar, nah ini kita mendaftarnya membuat akun dulu ini di di SSACN BKN. Nah, nanti googling saja mungkin teman-teman, di situ nanti ada ada petunjuknya di situ, googling. Kemudian yang harus diperhatikan ini adalah NIK ya. NIK teman-teman harus terdaftar di Capil. Nah, itu karena kan penting banget penting itu banget ya. Itu sebenarnya Iya, betul. terdengar sepele tapi itu adalah satu hal yang krusial, karena walaupun sebenarnya kita udah punya nih, pasti kan semua penduduk Iya, udah punya ya betul. KTP, tapi kalau NIK-nya itu belum terverifikasi di Iya. Dukcapil, sayang banget ya kalau Iya, hanya sayang karena banget. itu. Itu salah satunya yang intinya, karena kita kan juga mungkin warga negara yang harus mempunyai nomor induk kependudukan itu, seperti itu. Oke, terus selain itu apalagi nih Mas, mungkin ada dokumen-dokumen khusus yang perlu disiapkan? Kalau untuk dokumen khusus mungkin di formasi pelamaran khusus ya. Nanti ada putra-putri terbaik bangsa. Nah, itu kita mungkin ada di situ ada penilaian yang teman-teman mungkin ijazahnya kumlot. Nah, itu bisa di apply melalui putra-putri terbaik bangsa di situ. Jadi untuk formasi khusus ini ada 4 kalau di Badan POM. Jadi yang pertama adalah putra-putri terbaik bangsa itu, kemudian ada untuk penyandang disabilitas. Nah, ini juga bagi teman-teman yang menyandang disabilitas itu juga Tidak terbatas ya, tidak kemungkinan terbatas. kita terbuka untuk menerima sekali. dan mengikuti penerimaan CPNS Iya, betul. Badan POM. Dan itu mungkin agak tersendiri nih syaratnya, karena harus
kita harus membuat video ya tentang teman-teman disabilitas itu, maksudnya keadaan teman-teman yang disabilitas itu bagaimana, apakah mungkin mohon maaf memakai kursi roda atau sebagainya seperti itu. Jadi kita harus upload nanti di dokumen di web SSACN itu nanti video di situ sebagai salah satu syarat. Kemudian yang ketiga itu kan 1, 2 ya tadi yang putra-putri terbaik, kemudian disabilitas. Kemudian ada juga putra-putri dari Papua. Nah, ini kita itu juga formasinya beda lagi tuh. Iya, beda lagi, itu khusus teman-teman dari Papua karena kan kita juga melihat pemerataan ya, pemerataan untuk SDM dari kita. Jadi kita mengalokasikan juga mungkin dari Papua untuk bersaing seperti itu. Jadi ini ada special edition lagi ya buat teman-teman kita yang dari Papua yang biasanya mereka merasa mungkin karena merasa dari timur, tentunya ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Badan POM karena ada formasi khusus. Betul. Gitu ya. Oke, selain itu Mas Niko mungkin boleh diinformasikan juga surat-surat apa sih misalnya pernyataan atau lamaran gitu yang perlu kita siapkan. Nah, untuk pernyataan dan lamaran mungkin bisa dilihat ya, itu sudah lengkap semua sebetulnya di casn.pom.go.id itu. Jadi untuk pernyataan dan lamaran itu nanti juga harus dibubuhkan tanda tangan elektronik ini dengan materai 10.000. Nanti harus teman-teman perhatikan, bukan tanda dengan materainya bukan ini ya, bukan materai fisik, tapi elektronik gitu lagi. Materainya bukan, sekarang udah yang elektronik ya. Dan mungkin teman-teman harus perhatikan itu pembubuhan materai elektronik itu harus di samping kiri tanda tangan teman-teman, jangan ditimpa. Kalau ditimpa nanti mungkin kita mungkin nggak jamin ya gitu. Keabsahan dokumen itu. Nanti dulu mungkin kan, bisa di-googling. Kalau yang manual kan biasanya materainya terus ditimpa oleh tanda tangan kan, betul. Entah di ujung tanda tangan kita atau setengah dari tanda tangan kita. Tapi kalau materai elektronik ini nggak boleh. Iya, nggak boleh, harus di agak kiri begitu. Ini harus dicatat buat basudara semua ya, jangan sampai ini terlewatkan informasinya karena penting banget ini. Betul. Kemudian, ada satu formasi lagi khusus untuk putra-putri Kalimantan, itu formasi terakhir. Kita kan ada ibu kota baru ya. IKN ya. Ini ada formasi untuk putra-putri Kalimantan. Jadi teman-teman yang di Kalimantan itu juga jangan berkecil hati. Ada kesempatan besar untuk nanti mendaftar di CPNS kali ini. Seperti itu. Oke, berarti banyak sekali peluang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Sisa kita bisa memilah dan memilih ya. Kira-kira ini peluang yang terbaik kita masuknya lewat jalur yang mana. Iya. Oke, baik Mas Niko. Selain itu untuk surat pernyataan, saya melihat informasi nih. Ada surat pernyataan juga yang perlu kita siapkan. Apakah surat pernyataan ini berbau seperti apa? Tidak bersedia untuk tidak apa gitu? Oh iya, kalau untuk tidak menikah atau apa gitu Mas? Kalau pernyataan, kalau menikah boleh dipersilahkan. Oh, dipersilahkan. Kalau pernyataan itu mungkin ke arah ini ya, ke arah zona tujuan yang dituju. Jadi kita ada tadi sudah mungkin saya jelaskan di awal, ada 85 unit kerja. Di situ ada terbagi 4 zona ya. Jadi 4 zona itu di dalamnya terdapat 85 unit kerja. Nah, di situ teman-teman nanti bisa apply di situ dan bersedia. Nah, surat pernyataan ini bersedia ditempatkan di zona tersebut. Format surat pernyataannya sudah ada di apa tadi itu Mas alamatnya yang di casn.pom.go.id. Jadi informasi yang paling lengkap dan detail tuh ada di situ. Jadi jangan sampai terlewatkan saja basudara semua ya. Betul. Dan setelah itu masih ada informasi tambahan lagi Mas terkait untuk persyaratan-persyaratannya? Kalau untuk persyaratan mungkin ya umum saja. Mungkin dari untuk SKD ini, jadi kan prosesnya ini kan SKD dulu nanti ya. Betul. Untuk SKD ini mungkin masih umum, cuma nanti yang seperti yang ini syarat-syarat mungkin instansi yang lain ya. Cuma nanti untuk yang SKB kita sudah ke bidang, nanti ada mungkin satu persyaratan untuk di situ harus kita ada
kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kita juga dituntut untuk persyaratan sertifikat TOEFL diminta? Sertifikat TOEFL, iya itu. Oh, diminta juga iya, sekarang betul. ya. Nanti waktu SKB tapi. Oh, SKB. Oh ya, Iya, berarti masih sama ya masih seperti sama. kita dulu. Untuk persyaratan di awal belum. Pada Betul, saat yang iya. lulus SKB baru diminta. Jadi mungkin Iya. Mbak Saudara semua tidak ada salahnya juga untuk mempersiapkan sejak dini. Walaupun Betul. memang ya kita belum tahu apakah kita akan sampai di SKB nantinya, tapi kan prepare untuk semuanya. Iya. Prepare untuk dulu semuanya semuanya. saja. Pastikan, maksudnya yakin dulu kalau mau keterima begitu. Jangan berkecil hati karena peluangnya besar sekali ini. Kalau totalnya mungkin ada berapa ya? 1 juta lebih ya kalau nggak salah. Berapa ya? Apanya, Mas? Untuk penerimaan ini. Oh, itu besar ya? emang setahun ini. Begitu untuk menyelesaikan itu juga. Nah, nanti juga akan ada ini penerimaan P3K nanti. Nah, karena tadi Mas Niko udah nge-spill dikit nih mengenai Iya. CPNS dan CP3K ya. CP3K, ya betul. Apakah teman-teman tuh bisa mendaftar bersamaan tuh? Daftar di CPNS juga, daftar di CP3K, mana tahu kan? Iya. Kita udah daftar CPNS terus nggak lulus nih, pengen juga lah sebagai landasan gitu. Apa sih cadangan gitu ya? Iya, betul. Jadi untuk untuk membuat fair lah Iya. dari pemerintah sendiri, khususnya di sini Menpan dan juga BKN itu kita mungkin membatasi ya. Jadi kalau yang sudah apply CPNS itu tidak bisa apply CP3K. Oh, Karena seperti itu. iya seperti itu, dan mungkin CP3K sekarang itu formasinya dikhususkan untuk teman-teman honorer, yaitu PPNPN yang sudah terdaftar ya. Jadi mungkin kalau teman-teman dari umum, maksudnya dari luar honorer atau PPNPN itu mungkin disarankan lebih ke CPNS karena itu peluangnya lebih besar. Karena kalau CP3K itu mungkin lebih ke arah internal ya nanti, maksudnya untuk pemerintah dalam artian ini mau menyelesaikan tenaga honorer. Atau PPNPN Iya. yang ada di unit kerja masing-masing. Iya, unit ya. kerja Betul masing-masing. sekali. Ya, Mas Niko, nih ada pertanyaan dari saudara kita di Instagram. Apakah ada formasi di Badan POM untuk SMA atau SMK sederajat? Kalau untuk SMK, SMA sederajat di Badan POM sepertinya belum ada ya. Iya. Belum ada ya. Oh iya, berarti informasinya buat siapa nih yang bertanya tadi? Buat Basudara Takawim ya. Jadi Minimal untuk formasi di tiga nanti. di Badan POM untuk lulusan SMA atau SMK sederajat sayang sekali belum ada Iya. ya. Jadi sebaiknya kalau udah lulus SMA melanjutkan pendidikannya dulu. Iya, betul. Minimal D3 ya, maksimal ya sampai S2. Iya, betul. Cuma mungkin teman-teman jangan berkecil hati. Mungkin ada instansi lain yang membuka lowongan tersebut, tapi bukan di Badan POM ya. Iya, kalau untuk Seperti di itu. Badan POM sendiri kita kebetulan kita tidak ada tidak formasinya, ada formasi tapi untuk tidak menutup SMA. kemungkinan di unit Iya, yang lain instansi, atau instansi yang lain. Iya. Instansi yang lain itu Lembaga membuka atau untuk lulusan pemerintah SMA. daerah atau pemerintah provinsi lain mungkin ada. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kakak kalau lulusan luar negeri, terus nama prodinya tidak ada di kualifikasi pendidikan, tapi ada yang serumpun, apakah bisa buat mendaftar? Mungkin ini lebih ke arah teknisnya. Coba mungkin kami nanti tanyakan ulang, karena kan saya juga belum bisa memastikan karena kan kami juga di unit kerja di sini di Balai POM di Ambon tuh. Oke, dan selanjutnya masih ada lagi nih yang bertanya dari Angela Delia. Apakah ada pengaruh penerimaan jika kita memilih penempatan di luar domisili, Kak? Sangat bisa sekali di luar domisili penempatan kan. Misalnya yang saya jelaskan tadi, misal teman-teman dari Sulawesi mau ke Jawa mau bersaing di Jawa bisa. Dari Sumatera mau bersaing di Maluku atau Papua bisa, seperti itu. Jadi tinggal teman-teman apply saja. Maksudnya kan teman-teman di sini kan di situ ada formasi banyak sekali ya di unit kerja itu, di zonanya itu, dan sudah diplot. Misal di Balai POM Ambon ini kita kan kebetulan ya, tapi tetap bersyukur ya, kebetulan dapat 2 saja formasi PFM. Nah teman-teman kalau dari luar mau bersaing di Maluku, karena mungkin kebetulan di Maluku itu ada Ambon dan juga Kepulauan Tanimbar. Tanimbar itu kalau tidak salah dapat 5 lebih ya formasinya.
Oh kalau iya, nggak salah. betul. Iya, itu nanti teman-teman silakan apply, tidak menutup kemungkinan. Cuma nanti teman-teman juga mungkin harus persiapkan itu peluangnya. Jadi silakan untuk apply di situ, dan kabar baiknya itu teman-teman bisa ujian di domisili. Jadi kalau domisili. misal teman-teman ada di Surabaya atau di Bandung atau di mana Makassar, itu teman-teman tetap milih di Makassar tempat ujiannya. Nanti walaupun memilih memilih untuk apply di misal di Ambon sini atau mungkin di Daerah Sumatera. ya, daerah Itu Sumatera bisa ya? itu bisa sekali seperti Oke. itu. Oh ya, seingat saya juga dulu waktu di zaman kita ya, itu ada Iya. sampai zona 8 tuh. Betul sekali. Nah, kali ini sepertinya zonanya agak lebih sempit Iya, ya. lebih sempit. Cuman ada berapa zona, kalau nggak salah tuh ada 4 zona saja, aja. iya. Nah, buat saudara semua, teman-teman ataupun adik-adik yang pengen mendaftar, itu kan dia zonanya misalnya nih Ambon, dia ada di zona 3 ya, kalau Betul. saya nggak salah baca tuh. Jadi zona 3 itu bukan cuman ada Ambon aja di situ, ada beberapa UPT-UPT lain juga. Jadi pada saat mendaftar itu bukan langsung mendaftar di UPT-nya Iya, ya. betul. Mendaftarnya tuh per zona. Nah, nanti untuk kalian mendapatkan di UPT mana, memang karena tadi di awal itu pernyataan sudah ada, Iya. siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan perankingan kita nantinya. Ya, otomatis kita harus siap ketika Iya, pengumumannya itu betul. kita mendapatkan di UPT mana saja. Iya. Jadi buat Kakak Delia tadi, pengaruh untuk penerimaan jika kita memilih penempatan di luar domisili itu sebenarnya nggak ada pengaruh ya Nggak ada sama pengaruh. sekali dimanapun yang tesnya kita tetap pilih. tesnya tetap di domisili. Jadi kita mungkin mengakomodir ya, dari pusat itu mengakomodir untuk teman-teman tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk penerimaan ini, kecuali untuk pemberkasan itu silakan, karena itu memang harus effort ya teman-teman. Dan itu Seperti di luar Iya. dari instansi kita ya, Iya, misalnya untuk seperti surat itu. kesehatan dan Surat lain-lain nanti. kesehatan, kemudian untuk yang materai tadi 10.000 itu silahkan teman-teman. Yang pastinya dari Badan POM sendiri, instansi kita tidak Iya, tidak memungut memungut biaya biaya apapun. apapun. Jadi jangan coba-coba untuk terpengaruh ataupun tergoda Iya, ketika ada yang menjanjikan betul. hal-hal yang nggak terjanjikan juga. Ya, itu betul sekali. Iya, ini masih ada lagi nih untuk informasi buat diaspora tuh diaksesnya di mana ya Kak? Diaspora nih maksudnya apa ya? Diaspora ini jadi untuk teman-teman kebutuhan. lulusan dari luar negeri. Oh gitu. Iya. Di situ juga sudah ada sebetulnya, teman-teman bisa baca di pengumuman dan Badan POM itu formasi diaspora. Lebih jelasnya yang tadi saya yang kami ini kan tadi Di kami sampaikan CAS. tadi di casn.pom.go.id, nanti ada kontaknya di situ, bisa tanya-tanya. Untuk hal yang sangat mendetail, iya. teknis, itu boleh ditanyakan Boleh langsung ditanyakan di situ. sama Karena itu adminnya. memang bagian dari Panitia. kebijaksanaan atau aturan tersendiri dari panitia ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas Niko, Iya. Kak, untuk formasi jabatan untuk S1 farmasi itu ditulis di surat lamaran pengawas makanan dan obat atau penata kelola obat dan makanan. Nah, ini Untuk S1 farmasi ya. kalau untuk S1 farmasi itu lebih ke arah pengawas S1 ya. Kalau S1 ini keahlian. Ada lagi nih yang bertanya, wajib nggak punya sertifikat TOEFL Kak? Nah, ini seperti yang kami bilang tadi di awal. Jadi setelah SKD lulus, nanti teman-teman langsung saja mencari tes TOEFL itu di mana, ataupun pokoknya yang menunjukkan kalau teman-teman itu paling tidak bisa berbahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, itu nanti di SKB itu akan ditanyakan di situ. Nah, SKB ini nanti konsepnya itu nanti akan mungkin saya belum ada ini ya, belum ada arahan kita. Untuk untuk SKB ini nanti kan ada CAT maupun non CAT ya kalau SKB ini. Jadi untuk CAT sendiri nanti akan tes lagi, kemudian kalau yang non CAT itu mungkin bisa ada wawancara, cuma nanti mungkin secara daring ya. Iya. Untuk meminimalisir itu biaya yang akan dikeluarkan teman-teman. Nah, nanti di situ mungkin teman-teman menunjukkan sertifikat TOEFL tadi. Seperti itu. Seperti pengalaman kita juga dulu waktu Iya. seleksi, itu kita seleksi 2018 ya, tapi Iya, kan betul. TMT-nya 2019. Betul Jadi sekali. kita
angkatannya 2019 lah ya. Jadi nicknya waktu jatuhnya. pengalaman kita dulu saya masih ingat banget TOEFL itu nggak disiapkan dari awal, Iya. tapi memang udah di sounding tuh bahwa memang akan diminta nanti TOEFL. Jadi TOEFL ini sertifikatnya akan diminta pada saat basudara sudah lulus di tahap SKB. Jadi ini Iya. merupakan administrasi tambahan ya yang sudah lolos dari SKD. Iya. Jadi SKD tadi seleksi kompetensi dasar. Jadi kalau misalnya udah lulus untuk mengikuti SKB itu, nah salah satunya adalah diminta persyaratan dari sertifikat TOEFL Iya. tadi. Nah ada yang bertanya juga sertifikatnya tuh yang prediction atau ITP. Kalau pengalaman saya pribadi sebenarnya itu mesti ITP. Karena kalau yang prediction itu belum ini ya, belum terstandar lah gitu karena Iya, masih betul. prediction. Jadi memang sertifikatnya harus didapatkan di lembaga-lembaga yang resmi dan itu standarnya ITP. Iya, kalau prediction nanti takutnya teman-teman kita kan nggak tahu, mungkin teman-teman bayar berapa orang, berapa itu ke ke lembaga tersebut asal mengeluarkan tapi teman-teman tidak tes, nah itu kita takutnya itu. Iya. Jadi teman-teman jangan sembarangan memilih lembaga Iya, untuk kan sayang tes juga. TOEFL-nya nanti sayang Nanti banget kalau misalnya teman-teman mengeluarkan atau uang. saudara sudah mengeluarkan uang buat tes ternyata hasilnya itu hanya prediction Nah, ya. itu. Kita kan badan pengawas obat dan makanan, jadi mungkin jabatan untuk pengawas farmasi dan makanan ini memang ruang lingkupnya jauh seperti yang saya bilang tadi, ada di pengujian. Nah, pengujian itu ada beberapa lagi, ada pengujian, beberapa laboratorium ada beberapa memang. laboratorium dari laboratorium mikro, kemudian laboratorium pangan, obat dan obat kuasi ya. Jadi itu semua itu bagian dari pengawasan Badan POM. Iya, itu juga baru pengujian, belum pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada beberapa lagi kedeputiannya. Deputi, tapi kurang lebih merunutnya hampir mirip dengan komoditi tadi. Iya, jadi betul. kalau di pemeriksaan itu ada 3 deputi. Deputi 1 itu untuk Opnas, yang tadi Iya, obat dan nafsa. betul. Deputi 2 itu ada kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, dan deputi 3 itu pangan olahan. Nah, itu di pemeriksaan. Kemudian di penindakan itu Di penindakan beda lagi. Beda lagi. Itu untuk teman-teman yang melakukan pengawasan dan penindakan. Nanti Udah kerjasamanya lebih ke jalur hukum ya. Kerjasamanya dari bidang pemeriksaan ke penindakan itu ada kerjasama nanti ke Iya, arah betul sekali. lebih ke arah penindakan terhadap mungkin ada kasus-kasus Iya, untuk menindaki pelaku Iya, usaha pelaku usaha yang tidak- cukup nakal, Nah, itu yang kan tidak mau banyak. mengikuti aturan, yang melakukan Betul. sesuatu yang berbau ilegal, Nah, nanti itu kalau- akan diselesaikan oleh tim Betul. penindakan. Kalau teman-teman mau daftar di penindakan ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin cari sarjananya bukan sarjana dari ilmu eksak ya, maksudnya dari ilmu hukum, kriminologi itu ada di situ. Iya, betul. Jadi PFM itu tidak menutup kemungkinan. Kemudian ada yang di bagian Infocom. penyuluhan ya, Infocom. Infocom, Iya. informasi dan komunikasi. Nah, tim kita di situ tuh yang lebih sering melakukan penyuluhan ke masyarakat, Iya, pokoknya teman-teman. pengabdian ke masyarakat, yang sering Iya, kasih bimbingan seperti itu. teknis. Pokoknya untuk pengawasan jajanan anak sekolah, Mulai dari ke pasar, anak-anak, ke desa. iya, Oh, pokoknya seru anak-anak, lah ya. ibu-ibu, bapak-bapak semua tersosialisasi itu oleh Infocom nanti. Iya. Seperti itu. Jadi buat saudara semua, mau dia yang sifatnya introvert ataupun ekstrovert, semua di cover oleh semua Badan di-cover. POM. Silahkan teman-teman itu tadi yang ini ya, untuk yang Mbak Ayu ya. Kalau dari Iya. saya kan mungkin pengalaman yang di Balai POM di Ambon kan mungkin lebih ke arah ini ya, ke arah kepegawaian ya. Kalau Iya, saya kan karena dari Mas Niko memang khusus untuk iya, di bidang analis SDM kepegawaian. aparatur. Mungkin kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih mengenal teman-teman itu backgroundnya bagaimana, maksudnya permasalahannya bagaimana, itu satu-satu itu mungkin saya lebih mengetahui kurang lebihnya teman-teman itu bagaimana, kebutuhannya apa. Kalau di TU itu kan karena mungkin kami itu adalah dapurnya dalam tanda kutip, semua bermuara ke TU ya. Iya, rumah Untuk tangganya iya, di rumah situ. tangganya di situ. Urusannya Jadi, semua ya. Jadi mulai dari SDM, kemudian keuangan, kemudian mungkin ada kebutuhan kearsipan, kemudian barang milik negara, kemudian Iya, betul. perencanaan apa yang harus direncanakan itu dari TU semua. Mungkin ya itu sih pengalaman, maksudnya kesan
kesan-pesannya ya, pesan-kesannya ya, pesan-kesannya. Keluh kesah. Keluh kesah. Kalau keluh kesahnya sih ya Oke, mungkin masih itu tadi. seneng-seneng, Mas, Iya, ya. senang-senang Kesah-kesahnya saja. mana? Kesah-kesahnya enggak ada sebetulnya, cuma ya kadang cuma ini saja, ada mungkin 1, 2, 3 mungkin pegawai yang ya bermasalah dalam tanda kutip, cuma kan kita Iya. harus secara profesional ya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi kita lebih ke arah melayani sih semuanya, melayani internal maupun ke eksternal seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin Ada dari teman-teman? pertanyaan yang lain lagi nih Mas Niko. Tadi belum dijawab bagaimana untuk karirnya. Oh, karir. Jenjang karirnya Mas Niko. Mungkin Mas Kalau- Niko dulu nih jenjang Oh, karirnya, iya. analis SDM apa Kalau jenjang karir, kalau mungkin kan saya dari ini ya, saya mungkin instansi pembinanya dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi mungkin dari teman-teman bisa apa namanya, bisa mungkin sambil nambah pengetahuan. Jadi kalau dari Badan POM sendiri kan instansi induk untuk teman-teman dari pengawas PFM, ya PFM, pengawas farmasi dan makanan, mulai dari tingkat keterampilan maupun keahlian. Nah, untuk dari saya sendiri analis SDM aparatur itu saya dipekerjakan di Badan POM, cuma nanti instansi induk saya itu dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Mungkin ada juga teman-teman, mungkin ini khusus yang TU ya, kalau instansi induknya di luar itu mungkin dari teman-teman keuangan itu instansi induknya Kemenq. Terus ada perencana, kalau perencana itu instansi induknya di Bappenas. Kemudian ada Pranata Komputer. Nah, itu instansi induknya di BPS, Badan Pusat Statistik. Oh, gitu. Seperti Arsiparis itu di Yang bagian IT IT bukan di ini ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan beda ya. Iya beda, itu di Badan Pusat Statistik kalau itu. Kemudian kalau Arsiparis itu Emang di variatif ya Iya, untuk jabatan variatif. di TU itu. Betul. Kalau luar TU kalau ya teman-teman paling mau PFM. milih itu, ya. Jadi kalau mau langsung ke instansi induknya ya silahkan. Cuma kalau Badan POM itu terbuka untuk semuanya. Semua instansi terbuka sebetulnya. Cuma kalau memang Badan POM ini khusus untuk instansi induk dari pengawas farmasi dan makanan untuk jabatan itu. Kemudian untuk karir ya, karir itu Untuk karir. Sekarang posisinya Mas Niko? kalau saya jenjangnya untuk pangkatnya masih 3B, barusan naik ya karena sudah berjuang. Gara-gara- Selamat dong buat Mas Niko dulu udah 3B. Dan- Traktirannya belum Mas? Iya nanti. Ditagih di belum live lagi. jabatan. Kalau jabatan mungkin saya ini karena kan masih pangkat. Mungkin Mbak Ayu mungkin nanti yang bisa menjelaskan dari mana bagaimana cara untuk meraih dari kan jadi untuk karir itu kita bisa naik pangkat ataupun jabatan. Bisa jadi jenjangnya jelas ya mungkin kan kalau PNS itu. Jadi dari keterampilan dari jabatan keterampilan sampai ke keahlian dan pangkatnya itu dari pangkat satu tapi kalau satu itu sudah tidak ini lagi ya, sudah asing ya. Tapi kalau dari Badan POM sendiri startnya mungkin dari 2C ya, pengatur. Jadi mungkin teman-teman yang dari lulusan golongan D3 nanti pangkatnya dapat 2C, kemudian nanti kalau sekarang kan lebih gampang ya, maksudnya untuk mencari angka kredit. Jadi lebih ke arah kinerja kita SKP ya. Nah itu kan lebih terstruktur. Kalau dulu itu kita harus sudah bekerja, harus cari lagi mengajukan ini. Jadi lebih Emang effortnya lebih tinggi. ini ya, Kalau lebih sekarang kan tinggi ya. mungkin agak lebih ini. Iya, lebih fleksibel lah. Ya. Jadi kalaupun teman-teman baik semua nanti penilaian standar kinerjanya itu mungkin kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun itu sudah naik pangkat. Nah, kalau mau naik pangkat itu seperti itu rentangnya 3 sampai 4 tahun dan itu juga ada nanti naik gaji berkala tiap 2 tahun sekali. Seperti itu. Ya ini informasi tambahan juga ya buat adik-adik atau basudara. Jadi di PNS itu ASN ya, Iya. kita ada kenaikan gaji berkala tiap 2 tahun. Iya betul. Kenaikannya berapa sih Mas? Saya sampai nggak pernah ngitung loh.
Ya itu tergantung ini ya, tergantung dari apa namanya, tergantung dari jenjang jabatan, mungkin minimal 100.000 sampai ke atas, 100.000 ke atas. Lumayan lah begitu. ya kalau Iya. misalnya tiap 2 tahun. Dari tadi kita ngebahas angka nih, Iya. nggak enak lah ya. Iya, Lebih ke pengalaman nanti aja. pengalaman aja ya. Jadi kalau untuk buat saya jenjang karir PFM itu sendiri, karena basicnya saya masuk ini dengan lulusan apoteker ya, jadi emang masuk itu udah langsung dapat golongan Iya, 3B. 3B itu poin plusnya. Poin plusnya sih di situ, alhamdulillah, Iya. syukur. Jadi 3B di 2019 saya masuk, kemudian waktu itu kita posisinya masih jabatan analis laboratorium, Mas. Iya, jabatan antara itu. Ya, Jadi, jabatan antara ya, karena kan sebelum kurang lebih diangkat. setahun tuh kita setelah menjadi CPNS itu posisi jabatannya masih analis laboratorium. Kemudian setelah setahun kemudian kita diangkat menjadi PNS, sudah hilang huruf C-nya. Iya. Setelah itu nggak lama, beberapa bulan ya, itu Iya. kan TMT-nya Maret ya. Kita Iya, berubah menjadi PNS. Kemudian sekitar di Oktober kalau nggak Oktober, salah iya, ya. betul. Oktober Mungkin tuh setelah angkatan kami mengikuti Sudah mulai uji berangsur. kompetensi. Jadi ada yang namanya uji kompetensi, nggak ujuk-ujuk naik aja Iya. langsung di PFM ahli pertama. Waktu itu kita ada uji kompetensi, kompetensi. nanti unit kerja yang akan menguji itu dari PPSDM. Iya. Itu karena kebetulan PFM ini kan pembinanya memang di Badan POM sendiri, jadi memang langsung uji kompetensinya. Nah setelah itu mengumpulkan dupak tuh selama Iya, bertahun-tahun yang itu tadi yang- sempat dijelasin sama Betul. Mas Niko ya, kita ngumpulin tuh kayak angka kredit poin per poin tuh pekerjaan yang kita ini kan, yang kita kerjakan selama 1 semester ya, karena memang dupaknya itu per semester. Cuman selain itu kita memang ada dinilai yang namanya SKP, Betul. seseorang kinerja pegawai. Iya. Nah kabar baiknya untuk tahun ini ya Mas ya, SKP dengan dupak Iya. ini itu sudah terintegrasi. Jadi kita tuh nggak perlu nyusun yang kayak dulu-dulu lagi tuh secara manual disusun poin-poin kerjaan kita apa Iya. gitu. Enggak. Jadi sudah mulai tahun lalu Mbak Ayu. betul. sebetulnya. Oh, udah Iya, tahun lalu tapi lalu. benar-benar diberlakukan per awal tahun ini Iya, ya. per awal tahun ini untuk apa namanya integrasinya itu. Iya, integrasinya. Terus jadi kita cuma nginput tuh setiap TW, jadi per 3 bulan kita nginput SKP kita. Nanti kalau misalnya predikat kinerja kita baik, maka kita akan mendapatkan poin angka kreditnya 100% sesuai Iya, dengan betul. jabatan masing-masing ya. Dan kebetulan saya posisinya dari 2020 itu PFM ahli pertama, kurang lebih berapa tahun tuh? 2023 ya Mas? 2023 ya betul. Iya, 2023 saya udah bisa tuh mengumpulkan angka kredit sampai 200. Akhirnya mengikuti UKOM untuk PFM ahli muda. Jadi Iya. alhamdulillah sekarang saya sendiri posisinya udah di PFM ahli PFM muda. dengan pangkat 3C, 3C. penata 3C iya, benar. betul. Jadi untuk jenjang karir PFM sendiri itu ada 4 tingkatan, mulai dari pertama, muda, madya sampai utama. Iya. Nah, kalau di BPOM Ambon sendiri memang udah ada beberapa yang madya ya, Iya, senior-senior betul, kita. senior-senior. Kalau untuk saya sendiri dari muda itu kurang lebih sekitar 8 tahunan lagi baru bisa mengikuti UKOM madya, Mas. Iya, Insya betul. Allah. Iya. Oh, kok berat banget ya obrolannya. Ini tentang karir ya, soalnya karir ini Hukum memang PFM muda aja masih terasa tuh beratnya kayak gimana, apalagi kalau madya nanti Iya. Mas lebih berat lagi karena emang tingkatannya Betul. udah lebih tinggi lagi ya. betul sekali seperti Iya. itu mungkin. Iya, ini masih ada lagi nih, masih ya. kembali lagi di Kak Windy tadi katanya soalnya bingung antara pengawas atau penata kelola Mas dipilihnya. Oh, Jadi udah gitu. di-spill sama Iya, Mas Niko nanti tadi mungkin, ya, pilihnya pengawas ya Iya, karena pengawas. S1. S1. Iya. Terus tadi tentang job desk PFM seperti apa tadi udah dijelasin juga ya. Kalau PFM itu untuk di unit UPT maksudnya. UPT ini maksudnya yang di balai-balai ya, yang ada se-Indonesia. Beda lagi kalau pusat PFM itu lebih luas lagi skopnya. Iya. Kalau di UPT sendiri, terutama kita di Balai POM Ambon itu tadi ada di fungsi pengujian, ada di fungsi pengawasan, ada di fungsi penindakan, dan ada di fungsi infokom untuk komunikasi, penyuluhan ya Iya. fungsinya. Kalau mungkin kalau teman-teman yang ada mau mendaftar di pusat itu ada fungsi lagi standarisasi kalau tidak salah ya. Iya, ada Nah, standarisasi itu PFM. Silakan mungkin teman-teman lebih banyak skopnya yang di pusat. Cuma kalau di pusat itu kan memang
bukan di daerah, jadi nanti mungkin ya. Iya, di sana tuh lebih kompleks lagi, Iya, lebih jabatannya kompleks lagi, bukan lebih cuma banyak standarisasi, lagi. ada juga bagian registrasi juga ada. Registrasi ada, terus yang tadi yang di bagian penindakan itu ada beberapa lagi yang Oh banyak, Direktorat ada cyber, kemudian ada cegah tangkal, rame deh pokoknya iya. Badan POM tuh. Betul sekali. Nah, ada lagi nih yang bertanya masih dari Angela Delia. Apakah pengawas farmasi dan makanan juga melalui SKB non CAT atau tidak, Kak? Nah itu mungkin kita lihat perkembangannya, karena saya juga belum, maksudnya kami juga belum mendapatkan info lebih lanjut. Kita biasanya kalau dari pengalaman yang tahun lalu itu ada SKB yang CAT dan juga yang non CAT. Kalau yang non CAT itu kan nanti ada wawancara ya secara daring, seperti itu. Jadi kompleks ya, kalau Ya. SKB itu emang Nanti- ada yang 2 tahap lah ya Iya, istilahnya. betul. Nanti ada yang CAT. kalau teman-teman memang sudah mau yakin melamar di Badan POM, siapkan saja. Maksudnya ancang-ancang di SKB itu nanti mungkin ada yang CAT dan juga jadi di mix, nanti dikombinasi. Iya. Boleh Kita di-spill belum- Mas persiapannya, kalau SKD ini kan secara umum nih, Iya. semua instansi juga mempersiapkan Iya, betul. untuk SKD-nya soal-soal mungkin tentang wawasan kebangsaan, kemudian intelijensia, kemudian tentang yang tes kepribadian itu Iya, ya. betul. Saya belum dapat info sebenarnya nih berapa sih passing grade tahun ini sebenarnya. Nah, kita juga belum dapat Belum info ada ya, sebenarnya. belum ada. Iya, Nanti kita ikuti aja perkembangannya. perkembangannya. Nanti akan ada passing grade-nya. Jadi sebisa mungkin Mbak Sudara memaksimalkan diri untuk menjawab dan bisa lolos di passing grade-nya untuk bisa melanjutkan ke tahap SKB. Nah, kalau SKB itu Mas bisa di-spill persiapannya mengikuti SKB apa aja biasanya? Kalau saya sih pengalaman pribadi dulu pelajarannya ya membaca informasi di webnya Badan POM. Nah, kalau SKB sendiri ini lebih ke arah jabatan ya, Mbak Ayu. Jadi untuk teman-teman jika misalnya daftarnya di pengawas farmasi dan makanan, itu nanti SKB-nya lebih ke arah ruang lingkup itu ya. Mulai dari mungkin peraturan-peraturannya, mungkin dari Badan POM sendiri, bagaimana nanti fungsi kerjanya apa saja, tugas pokok fungsi kerjanya itu apa saja, seperti Yang itu. agak kompleks sih kadang-kadang Ya. tuh yang peraturan-peraturannya. Nah, peraturan-peraturan karena itu memang ini kan sangat teman-teman luas skopnya. betul harus dihafalkan itu. Soalnya kan memang peraturannya banyak ya. Seperti itu. Mungkin ada ini lagi yang bertanya lagi. Kalau untuk di wawancara biasanya itu pokoknya intinya pendaftaran sampai di tes SKD sampai di SKB itu semuanya kita lakukan di daerah tempat kalian mendaftar gitu ya. Jadi kalau misalnya pilih tempat pendaftarannya misalnya di Ambon nih, di Ya. Maluku, biasanya di kota Ambon, seperti itu ya. Jadi sampai wawancaranya tuh biasanya dilaksanakannya di kantor kita Iya, di betul. UPT. Pokoknya sesuai dengan titik teman-teman memilih lokasi ujian itu dari awal sampai akhir itu nanti pasti di situ. Iya, jadi kita ingatkan sekali lagi semua proses yang diikuti selama seleksi itu bebas biaya, tidak dipungut biaya apapun. Jadi jangan terpengaruh kalau misalnya ada pihak-pihak atau oknum yang menawarkan sesuatu ya. Iya, betul. Kalau ada yang gratis kenapa mesti bayar? Iya. Gitu ya? Seperti itu. Oke, kalau untuk di Maluku sendiri, Mas Niko gimana perasaannya bertugas di Maluku? By the way, kita nih home base-nya dua-duanya nggak di Maluku ya. Iya, Kita betul. nih, mohon maaf, sebenarnya bukan putra asli daerah Maluku, tapi kita pasti tetap berupaya Betul untuk sekali. mengembangkan Maluku karena kita sekarang berada di sini. Iya, dan Ya. kita juga warga negara Indonesia, kita juga harus Tetap, semua kita masih NKRI. Iya, NKRI, semua harus kita anggap rumah lah semuanya. Ini adalah rumah kedua kita. Iya, betul. Pasti. Setelah rumah kita yang pertama di kampung. Iya. Gitu. Jadi untuk home base-nya, kalau Mas Niko sendiri di mana? Iya, Jawa kalau ya. saya jauh dari Jawa. Iya. Ini Kalau kelihatan nggak saya dari Jawa ya. Sulawesi, Iya. Sulawesi Selatan. Jadi emang benar-benar kita tuh waktu tesnya itu zona 8. Mas Niko juga berarti Iya, pilih betul, zona 8 kan ya? 8. Cuma nanti mungkin agak spill sedikit. Jadi nanti untuk lebih ke arah penempatan itu nanti di akhir-akhir ya teman-teman, waktu perankingan itu. Nah, nanti teman-teman waktu perankingan itu memilih
itu mau unit kerja mana. Nah, itu di Iya, situ. betul. Nah, nanti dari Biro SDM di pusat sana memberikan bukan pilihan, namanya menentukan dari berdasarkan peringkat itu, dan dari teman-teman pilihannya itu. Jadi nanti zona dulu yang dipilih, nanti baru teman-teman memilih unit kerja yang akan dituju dari zona itu, seperti itu. Oke, ada lagi nih Mas, terakhir pertanyaannya, tes literasi digital itu maksudnya gimana ya? Soalnya tahun-tahun sebelumnya belum ada. Iya. Iya, Ini saya betul. juga belum pernah Iya. nih mendengar tes literasi iya, betul. digitalnya. Nah, kemarin ada sempat ada informasi memang ada tes literasi digital itu nanti mungkin ke arah ini yang SKB ya. Itu SKB itu nanti kita akan tes literasi digital katanya dari Apakah teman-teman udah dari Biro ada SDM. gambaran Mas tesnya Nah, tuh itu berupa saya juga apa? belum ada gambar. Belum Mungkin ada, teman-teman ya? juga nanti mengikuti follow up terus saja untuk informasi selanjutnya. Karena untuk sejauh ini info-info yang cukup detail untuk terbuka itu masih lebih ke tingkatan SKD ya, Iya, untuk SKD, mempersiapkan dasar dulu. tahap administrasi awal dulu. Nanti setelah itu akan ada informasi-informasi berkelanjutan lainnya. Ya, kalau mungkin literasi digital sendiri lebih ke arah ini tadi kan, literasi digital ya, dari kata-katanya itu kan lebih ke arah pemahaman ya. Entah mungkin kemampuan teman-teman Iya. dalam IT atau digital yang lain mungkin ya. betul, mungkin. Kita belum tahu Iya. nanti. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa kelanjutannya. Baik, apakah ada kuis nih? Ada kuis? Panitia? Oh, ada Oh ya? iya. Oke, panitia nyiapin ada 3 kuis, 3 hadiah tentunya ya. Iya. Untuk bagus. pertanyaannya, panitia udah siapin belum pertanyaannya? Oke, pertanyaannya dari narasumber katanya. Oh, iya, dari narasumber. Oke, boleh 3 pertanyaan Mas Niko. 3 pertanyaan Nanti ya? dijawabnya melalui komentar di Instagram live kita. Iya. Jadi yang akan menjawab tercepat itu yang akan menjadi juaranya dan nanti akan dihubungi oleh panitia untuk hadiahnya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya, saya Udah Anda disiapin ya contekan. Mas ya? Belum, saya Oh, cari-cari belum. dulu. Oke, sambil disiapin pertanyaannya Mas Niko, ini ada lagi Oke. nih yang tanya untuk pemilihan penempatan apakah digabung antara peserta umum dan khusus atau dibedakan? Jadi nanti yang di waktu teman-teman kalau mendaftar di SSACN BKN itu kan nanti sudah diarahkan di situ. Nanti ada formasi umum sama yang formasi yang khusus tadi. Iya. Khusus tadi ada beberapa bagian ya, ada yang dari disabilitas, kemudian putra-putri terbaik, diaspora, kemudian putra-putri Papua dan juga Kalimantan itu. Nanti tinggal teman-teman pilih di situ. Memang dibedakan di situ. Iya, kalau untuk itunya kan dibedakan, Iya. tapi untuk penempatannya nanti apakah mereka misalnya nih, saya ngikutin yang kuota khusus nih, Iya. udah lolos nih kan? Iya, betul. Apakah saya akan bersaing dengan teman-teman yang umum untuk pemilihan penempatannya? Kalau itu memang sudah dibagi harusnya. Kalau maksudnya sepengetahuan ataupun waktu dari kemarin-kemarin kami menerima maksudnya CPNS itu sudah memang sudah diplot bagi-bagi. Jadi bersaingnya ya teman-teman dari itu saja, dari formasi khusus ya formasi khusus semua seperti itu. Kalau formasi umum semua seperti itu. Iya, ini informasi tambahan juga buat teman-teman atau basudara semua. Kalau misalnya mengikuti seleksi CPNS ini, bukan hanya target kita tuh untuk lolos passing grade-nya aja, tapi memang penempatan kita itu berdasarkan perankingan. Betul. Jadi misalnya nih, basudara ada di peringkat 1. Peringkat 1 tuh memilih penempatan yang di mana di zona tersebut itu kemungkinan besar akan Iya, menerima, ya. memilih Iya. pokoknya dari passing grade-nya itu kemudian perankingan dari SKD dan SKB itu nanti di ranking. Nah, kalau misalnya nomor 1, 2, 3 itu kayaknya peluang besar itu mendapatkan pemilihan yang dituju itu sangat besar sekali. Betul peluangnya sekali. besar Jadi kalau sekali. misalnya basudara memilih langsung penempatannya di Ambon, nah bisa jadi tuh
Bisa Iya. jadi peluangnya sangat besar, besar. karena rankingannya di posisi atas. Jadi kayak misalnya dulu tuh ya pengalaman kita tuh diminta untuk memilih dua Iya. UPT di mana. Saya tuh kebetulan pilihnya dulu Makassar dan Iya. Ambon. Dapatnya rezekinya di Ambon. Iya, mungkin Gitu. karena Kalau Mas rankingannya di Niko? bawah ya. Kalau saya memang tidak ada pilihan karena memang ya pilihan sih memang ada 3 kalau saya dulu malah. Oh 3. Di ranking 3. Jadi dulu ada 3 formasi di Mamuju, di Ambon sama di Manokwari. Nah, mungkin dari personal saya, subjektif saya menilainya kalau di Manokwari di Papua itu kan terlalu jauh. Jauh pulang Ya, kampungnya gitu. betul. Terus kemudian di Mamuju itu saya mungkin berpikirnya ke arah ini ya. Di sana kan mungkin ada masih provinsi baru, kemudian sering di pemberitaan itu banyak gempa di situ. Jadi Ini itu, historical experience-nya ya. experience-nya saya itu waktu memilih itu. Jadi Alasan saya pilih di memilih. tengah-tengah di Ambon saja, seperti itu. Kalau saya dulu karena memang kan home base-nya di Makassar ya. Iya. Terus pilihannya kenapa ke Ambon itu karena kebetulan ada keluarga saya di sini, keluarga dari ibu, iya. paman-paman, om-om lah gitu Iya. pokoknya yang tinggal di Ambon. Jadi memilih ya udahlah ya mending ke Ambon aja untuk pilihan kedua karena ada keluarga gitu. Iya. Dan ya akhirnya keterimanya di Betul. Bepom Ambon gitu. Oh ini masih bertanya lagi nih dari Kak Windy, berarti untuk TOEFL-nya wajib ya Kak? Iya wajib. wajib. Kalau misalnya nanti udah lolos sampai di tahap SKB. Iya. Langsung dipersiapkan Mantap saja sekali. kalau memang teman-teman sudah masuk SKB itu. Gimana Mas Niko, udah siap pertanyaannya? Siap. Sebelum kita mengakhiri podcast kita di pagi hari ini. Iya, siap. Silahkan. Yang pertama. Ya pertanyaan. Ini mau satu pertanyaan aja langsung 3 penjawab, tapi nggak fair ya. Oke, 3 pertanyaan untuk masing-masing satu pemenang. Sip. Oke. Pertanyaan pertama Mas Niko. Pertanyaan pertama, portal resmi dari CASN dari Badan POM itu apa? Nanti mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Portal resminya, alamat webnya ya teman-teman. Portal resmi penerimaan Iya, CPNS. portal resmi penerimaan CPNS Badan POM. Saya udah ketik ya, udah komen langsung Iya. ya pertanyaannya. Boleh siapa yang Siapa? tadi perasaan udah disempat di-spill juga Iya. nih sama admin. Tapi kita butuh untuk komentar yang pertama. Ada yang bisa jawab? Silakan. Wow, udah ada nih. CANS. Masih salah. Masih salah. Ayo teman-teman. Kebalik ya, kebalik. Terus Kak Windy, SSCAS, bkn.go.id. Masih salah. Masih salah. Ini portal resmi penerimaan CPNS Bepom ya. Iya, untuk- CPNS Bepom. Bukan Ayo untuk udah ada 3 mendaftar ya. penjawab tapi masih salah, belum tepat. Mungkin kalau yang siapa Kak Windy tadi? Nah, udah dijawab kembali nih sama Kak Bella. casn.pom.go.id. Oke, selamat buat Kak ini. Kak Bella, sorry. Buat Kak Bella. Udah di screenshot ya panitia. Udah ada nih. Udah. Pemenangnya Kak Bella untuk pertanyaan pertama. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Siap-siap semuanya. Pertanyaan Siap-siap, kedua. saya cari dulu. Kemudian yang pertanyaan kedua ya. Jumlah formasi yang yang disediakan oleh Badan POM untuk penerimaan CPNS pada tahun ini berapa? Silahkan langsung diketik saja jumlah formasi dari Badan POM. Wow, cepet banget. Saya baru selesai mengetik udah ada yang menjawab. 781 Oke. dari Kak Widi. Widis
Putri. Wah, susah banget sih semua nama-nama IG-nya, jadi kayak susah di spelling gitu ya. Kak Widi, selamat ya. Oh iya, untuk ini tadi, yang untuk jabatan yang tadi ditanya siapa? Penata kelola. Iya, penata kelola itu memang ada ya di S1. Mungkin bisa memilih penata kelola ataupun pengawas farmasi dan makanan. Oh, gitu. Jadi bisa, memang ada itu. Tapi kalau terus terang penata kelola ini cukup baru ya. Iya, cukup baru. Saya memang. nggak tahu apakah memang baru tahun ini atau mungkin sudah ada tahun-tahun kemarin gitu Iya, kan. masih Kita nggak baru. ngikutin seleksi, jadi kita nggak mengikuti Iya, lagi betul. perkembangan biasanya jabatannya apa saja. Betul Cuman sekali. kalau untuk yang familiar di kita itu adalah pengawas farmasi Iya. dan makanan. Nanti kita lihat untuk penata kelola obat dan makanan ini dia job desk-nya lebih ke arah mana. Kita belum ada gambaran terus terang ya. Iya, nanti mungkin pokoknya pantau terus di casn.pom.go.id kalau untuk Badan POM sendiri. Jadi kita juga bukan cuma lewat portal resmi web yang tadi, boleh juga tanya-tanya sebenarnya mungkin melalui Instagram, sosial media kita yang resmi Iya. juga. Nanti lewat komentar di postingan kita. Betul. Pastinya kan setiap periode-periode tertentu itu kita akan mengupdate info-info terkait penerimaan CPNS ya. Iya, betul sekali. Oke, mungkin cukup sekian perjumpaan kita di episode pertama podcast Sagu Salempeng, sarana berbagi ilmu, sharing pengalaman dan pengetahuan. Thank you buat Mas Niko Iya. udah jadi narasumber kita di episode pertama. Terima kasih. Terima kasih juga buat penonton-penonton offline kita yang senantiasa jadi insecure Mas di depan mereka ini. Iya. Mereka hebat-hebat loh. Ini Iya. UPT yang pastinya ini Mungkin dari teman-teman dari teman-teman. mana ini? UPT mana? Di spill dong. Ada yang saya kenal nih dari Makassar, Dari ada Makassar. dari mana lagi? Oh, Mimika, Mimika. dari Papua di ujung sana. Ada lagi Iya. teman-teman. Pokoknya kita itu Oh, dari pusat. dari pusat, Nah, dari registrasi pusat. pangan olahan. Mau siap-siap Kalau pindah ke Mbaknya? IKN ya, Mbak? Dari pusat juga. Dari unit mana, Mbak? Oh, registrasi iya. obat. Tapi siap-siap pindah ke IKN juga, Mbak. Oh, siap-siap ke IKN. Udah siap ke IKN. Iya, oke, terima kasih sekali lagi dan jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya dari Sagu Salempeng. Selalu dukung kita, kasih kita support, like, comment, and share ya. Iya, share. Biar mimin kita makin semangat Iya. mimin kita makin semangat buat memproduksi podcast selanjutnya. Iya. Terima kasih lagi, banyak banget terima Iya, terima kasihnya kasihnya. pokoknya ya. Pokoknya untuk semuanya Dan terima mohon kasih. maaf apabila ada kekurangan kita karena terus terang ini adalah episode pertama, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Gimana? Oh iya, iya. dan satu lagi informasinya untuk yang ingin menonton ulang podcast kali ini, jangan lupa untuk lihat di portal resmi kita di YouTube ya, YouTube Balai POM Ambon. Akan ditampilkan nanti di sana, ditayangkan minggu depan. Oh, Iya. oke. Dari mimin kita mengatakan minggu depan baru ditampilkan. Jadi infonya pada Maafkan Minpom guys, masih editor pemula. menyempurnakan. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Saya Ayu. Tadi by the way saya belum perkenalan. Iya. Oke deh, saya Ayu dan Saya Niko. Saya Minpom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, saudara semua.